Shalom semua. Wah, puji Tuhan, hari ini kita boleh berkumpul bersama untuk beribadah, untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, saudara, saya mau ajak kita melihat kepada judul khotbah pada hari ini, yaitu adalah perubahan hati atau kosmetik. Jadi saudara, sepanjang bulan ini kita sedang berbicara masuk kepada satu buah yang namanya buah perubahan hidup. Tuhan mau untuk setiap kita mengalami sebuah perubahan hidup. Ikut Tuhan bukan cuma sekedar aktivitas, ikut Tuhan bukan hanya sebagai sebuah rutinitas, tetapi ikut Tuhan untuk kita mengalami yang namanya perubahan hidup. Yang mengerti katakan amin. Saudara, ada orang-orang yang tidak mengalami perubahan hidup dalam kehidupan mereka. Rajin sih ibadah, bukan ibadah itu jelek, ibadah sangat bagus sekali dan perlu nggak kita ibadah? Sangat perlu. Mereka melakukan berbagai macam aktivitas kegiatan rohani, tetapi sayangnya ada orang-orang yang tidak mengalami perubahan dalam kehidupannya. Ya begitu-begitu aja, dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Kalau ditanya kenapa kamu kok nggak berubah? Yesus juga nggak berubah. Dia bilang begitu. Yesus kan dari dulu, sekarang, sampai selamanya nggak berubah. Jadi saya seperti Yesus, masalahnya Yesus sudah sempurna. Kita belum sempurna, betul ya? Jadi hari ini yang tentunya kita harus pahami bahwa setiap kita perlu, bahkan harus mengalami perubahan hidup. Nah, firman Tuhan berkata demikian. Di dalam kitab Efesus 4 ayat 22 sampai 24 dikatakan di dalam terjemahan sederhana. Jadi janganlah hidup seperti dulu lagi, dulu kalian melakukan hal-hal yang jahat sehingga hidup kalian jadi rusak. Sekarang hati dan pikiran harus berubah menjadi baru sama sekali. Kalian harus hidup menurut cara yang baru, diciptakan oleh Allah menurut kemauannya. Dari apa yang kalian lakukan, orang lain dapat melihat bahwa hidup kalian sudah menjadi baru. Kalian membenci yang jahat dan menuruti kemauan Allah. Nah, saudara, hal yang firman Tuhan ini saya kasih bold dan saya kasih underline, satu kata yang namanya harus berubah. Firman Tuhan berkata kepada kita, guys, hai teman-teman, Bapak Ibu, Saudara, katakan oleh firman Tuhan itu harus berubah. Katakan sama-sama harus berubah. Bilang kiri kanannya harus berubah dong. Nah, harus berubah itu seperti apa? Perubahan yang nyata. Perubahan yang nyata itu bukan cuma sekedar perasaan. Rasa-rasanya gue udah berubah nih. Bukan itu. Tetapi perubahan yang nyata dikatakan di situ, di mana sebuah perubahan yang dapat dilihat oleh orang lain. Bahwa kehidupan kita sudah berubah. Dan bukan hanya orang lain melihat, tetapi orang lain juga dapat merasakan perubahan itu. Orang lain merasa diberkati oleh perubahan saudara dan saya. Yang mau katakan amin. Ini yang Tuhan mau hari ini. Jadi mari sambil kita mendengarkan firman Tuhan, buka hati kita seluasnya, kita coba minta Roh Kudus, tolong bantu mengecek hati kita. Tuhan, saya ini udah berubah belum ya? Nah, ceknya adalah jangan bilang begini, rasa-rasanya sih kayaknya udah nih gue. Enggak. Coba cek kira-kira orang-orang lain di rumah, di kantor, di dalam pertemanan, mereka melihat enggak ya? Mereka merasakan enggak ya? Bahwa saya ini sudah berubah. Nah, saudara, itu yang Tuhan mau. Nah, sekarang saya mau lebih lanjut lagi. Perubahan yang seperti apa sih yang Tuhan mau? Kan perubahan itu banyak. Ada perubahan yang darinya bagus jadi jelek, bisa juga dari jelek menjadi bagus. Betul ya? Itu juga berubah. Tetapi tentunya firman Tuhan mengingatkan kita bahwa perubahan yang Tuhan maksudkan adalah perubahan yang menjadi serupa dengan karakter Kristus. Di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-29 dikatakan demikian. Karena Allah mengenal dan mengasihi kita sejak semula, Dia pun sudah menetapkan agar kita menjadi serupa dengan anaknya. Jadi saudara, target perubahannya kita yang Tuhan maukan adalah untuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Serupa dengan gambar Kristus. Serupa dengan sifat-sifat Kristus. Serupa dengan karakter daripada Kristus. Saudara, inilah arah perubahan hidup yang Tuhan mau untuk saudara dan saya alami. Saudara, ketika kita berbicara perubahan hidup menjadi serupa Kristus, kehidupan yang menjadi lebih baik, karakter yang menjadi lebih baik, masa depan bahkan yang menjadi lebih baik, bahkan pernikahan kita yang menjadi lebih baik, keluarga kita menjadi lebih baik.
Tentunya semua orang yang normal pengen, betul nggak sih? Semua orang pada umumnya ingin. Kalau ditanya bahkan begini kan, di akhir tahun biasanya resolusi. Apa sih mimpi yang ke depan? Di tahun yang ke depan ini, saya bermimpi tahun depan hidupan saya menjadi lebih baik. Semua kita pengen menjadi lebih baik. Tetapi sayangnya begini, ada orang-orang Kristen yang tidak benar-benar mengalami perubahan hidup. Alias gini, perubahan hidupnya hanya sekedar kosmetik. Enggak benar-benar mengalami perubahan hidup. Itu yang kadang-kadang terjadi. Apa sih perubahan yang kosmetik itu? Perubahan kosmetik itu adalah seperti ini. Perubahan yang hanya terjadi pada perilaku luar saja dan bersifat sementara. Berubah sih, tapi cuman penampilan luarnya aja yang berubah. Berubah sih, tapi cuman sementara doang. Kayak gitu. Nah, saudara, ada nggak orang-orang Kristen yang mengalami seperti itu? Ada. Saya juga dulu juga mengalami hal yang seperti itu. Bahkan di dalam kehidupan saya bisa saja berpotensi untuk kembali mengalami kehidupan yang seperti ini. Perubahan yang kosmetik. Artinya gak ada orang yang kebal, saudara. Gak ada orang yang bilang kayak gini, gua mah sekarang perubahannya udah gak lagi kosmetik, gak cuma perilaku, gak cuma sementara doang. Gua mah udah oke, perubahan gua mah udah mantap, stabil gitu loh. Jangan sombong. Setiap orang bisa saja kembali lagi kepada kehidupan perubahan yang sementara, yang hanya kosmetik. Nah, saudara, kenapa jangan sampai kehidupan kita mengalami perubahan yang kosmetik ini loh. Yang perubahan yang sementara, hanya tampilan di luarnya aja. Karena begini saudara, akibat dari perubahan kosmetik adalah yang pertama, perubahannya gak bertahan lama. Artinya begini, kalau diawasin, dia tetap tuh melakukan hal yang baik dan benar. Tapi kalau udah gak ada lagi pengawasan, waduh, udah jadi liar lagi. Ini istilahnya contoh kalau anak-anak kecil sama orang tua dibilang, kamu duduk ya. Ada papa mamanya, diawasin, dia tetap duduk. Manis, gak lari-larian. Tapi ketika orang tuanya pergi aja tinggal sebentar, hilang dari kursi, udah kabur kemana-mana. Itu perubahan yang sementara. Ada orang Kristen yang seperti itu? Ada. Ketika diawasin, udah doa belum? Udah doa belum? Udah doa belum? Dia doa, dibaca Alkitab. Ketika gak diawasin, lupa aja gak diawasin. Ditanya lagi, udah doa? Enggak. Atau juga perubahan yang sementara tidak tahan lama seperti ini. Kalau lagi semuanya baik-baik, tenang, dia itu sikapnya manis. Ramah, sopan, gak ada masalah. Tetapi ketika ada masalah men-trigger emosinya dia, emosinya mulai muncul, kembali lagi kepada karakter aslinya. Sangar, beringas, kasar, itu tidak tahan lama, sementara. Oke? Yang kedua adalah perubahan kosmetiknya seperti ini. Melahirkan kemunafikan. Kalau di depan orang banyak, di gereja, sikapnya baik. Tetapi ketika pada saat lagi di rumah, sendirian, kembali lagi tuh kepada kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Saudara, itu yang terjadi adalah karena kemunafikan. Jadi kalau di depan orang lain baik, kalau lagi sendirian kelihatan karakter aslinya. Bahayanya orang yang terus menerus bersikap munafik, hidupnya bukan hanya sekedar menjadi batu sandungan buat orang lain. Tapi kehidupannya akan menjadi kebal, mati rasa terhadap dosa. Lakukan dosa kayaknya udah jadi biasa-biasa aja. Orang yang mati rasa, kebal hatinya karena kemunafikan, susah bertobat. Kenapa? Karena dosa itu dia udah gak berasa berbuat dosa. Jadi bagaimana bisa bertobat? Ya susah. Nah, saudara, hal yang ketiga, akibat daripada perubahan kosmetik, yaitu adalah hidupnya terasa melelahkan. Kenapa melelahkan? Karena dia terus berusaha dengan sekuat tenaga untuk menjaga penampilan luarnya agar tetap terlihat rohani. Capek saudara. Karena itu bukan dari dalam dorongannya. Untuk memang secara nature terjadi. Dia harus men-set up perilakunya di depan orang. Itu capek saudara. Dia harus jaga sungguh-sungguh di depan orang. Dia mesti benar-benar kelihatannya itu baik, kelihatannya rohani. Dia harus jaga perkataannya, jangan sampai salah.
kelihatannya yang jadi nggak sopan dan sebagainya. Melelahkan saudara. Akibatnya dia akan bisa cepat menjadi frustrasi. Frustrasinya bagaimana? Ngomongnya suka begini, udahlah capek gue. Emang dasarnya gue dari sononya gak bisa berubah lah. Emang dari sononya gue emang gak pernah bisa hidup bener deh. Udahlah mau diusahain bagaimana juga. Udahlah gak usah lah. Udah biarin aja, emang gue aslinya emang kayak gini kasar. Emang gue aslinya kayak gini beringasan. Emang gue aslinya kayak gini kayak, udahlah yang jelek-jelek kayak gitu ya. Itu akibatnya saudara. Ada gak orang Kristen yang seperti itu? Ada aja yang seperti itu. Kenapa? Karena saya pun pernah menemukan itu. Ada orang-orang yang berkata begitu. Udahlah. Ayo, kamu jadi serupa Kristus. Ayo karakter kamu diubah. Udahlah. Udah gak usah dinasihatin lagi. Udah gak usah diomongin lagi. Capek. Kenapa mereka capek? Karena mereka berusaha menjaga penampilan luarnya supaya terlihat rohani dengan kekuatannya sendiri. Kayak gitu saudara. Nah hari ini saya mau ajak bagaimana caranya untuk kita bisa berubah. Nah firman Tuhan ya bilang begini. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Tetapi Tuhan berkata kepada Samuel, jangan melihat wajah atau tinggi badannya sebab aku tidak memilih dia. Aku tidak menilai seseorang seperti cara manusia menilai. Manusia menilai berdasarkan penampilan luar saja, tetapi aku menilai isi hatinya. Tuhan itu menilai apa yang ada dalam isi hati kita. Dalam konteks perubahan hidup, maka arti firman Tuhan ini, Tuhan sedang berkata begini, bahwa apa yang ada di dalam hati seseorang itu jauh lebih penting, jauh lebih berharga dari sekedar penampilan luarnya saja. Sebab apa yang ada di dalam kehidupan seseorang di dalam hatinya ini akan menentukan seperti apa kualitas perubahan hidup yang akan dialami oleh orang itu. Apakah orang itu hanya mengalami perubahan hidup yang sementara, yang bersifat kosmetik, ataukah orang itu mengalami perubahan hidup yang konsisten dan permanen dalam kehidupannya. Nah, hari ini saya mau ajak supaya kehidupan kita terus mengalami pertumbuhan jadi semakin serupa dengan Kristus secara permanen dan konsisten, maka perubahan hidup kita harus diawali daripada perubahan hati, bukan daripada perubahan perilaku. Seringkali orang berusaha untuk berubah, yang mereka berusaha terdepan, yang mereka berusaha untuk berubah adalah perilakunya. Seringkali itu, saya seringkali ngomong ini, saya tidak pernah dapat tinggal tenang hanya sekedar melihat seseorang perilakunya berubah. Karena orang perilakunya berubah itu dengan ada 1001 macam alasan orang itu bisa berubah perilakunya. Tetapi itu hanya bisa sekedar kosmetik. Kalau perubahan perilakunya tidak diawali oleh perubahan sikap hatinya. Nah, saudara, hari ini saya mau ajak begini, perubahan sikap hati yang dimaksud itu seperti apa? Adalah perubahan motivasi hati. Nah, jadi kalau kita mau mengalami perubahan hidup yang konsisten dan permanen terus menjadi ke arah perubahan serupa dengan karakter Kristus, maka perubahan hidup kita harus diawali oleh perubahan motivasi hati kita. Jangan hanya sekedar kita buru-buru, bukan berarti nggak boleh, bukan cuma hanya sekedar yang kita fokuskan, perilaku kita yang berubah. Kelihatannya gue udah kelihatannya sopan di depan orang, kelihatannya udah manis nih, kelihatannya gue udah kelihatan rohani nih di depan orang. Saudara, gak ada gunanya. Karena tadi itu akibat perubahan kosmetik yang tadi kita sudah dengar sama-sama. Ada beberapa hal yang sudah disampaikan. Jangan saudara, kita akan menjadi kehidupan yang dibodohi oleh iblis. Kalau kita tidak mengalami perubahan hidup yang permanen dan konsisten. Kita akan dipermainkan oleh iblis. Situasi berubah, anjloklah karakter kita. Masalah datang, hancurlah kehidupan rohani kita. Saudara, jangan. Hari ini saya mau sebagaimana Tuhan rindukan untuk semua kita di tempat ini termasuk saya. Kita sama-sama terus mengalami perubahan hidup dan mengalaminya secara konsisten dan permanen. Saudara, sebelum kita masuk bagaimana caranya untuk kita memperhatikan motivasi kita ini benar, yuk kita lihat lebih dulu seperti apa motivasi yang ada dalam kehidupan seseorang. Ada dua motivasi yang menggerakkan orang-orang ketika mereka melakukan apa yang baik dan apa yang benar. Yang pertama adalah motivasi yang salah pastinya. Yang kedua adalah motivasi hati yang benar. Nah, saudara, semua hal yang dilakukan oleh manusia, perbuatan yang baik, perilaku yang baik,
perilaku yang benar, perbuatan yang benar selalu didorong oleh yang namanya motivasi hati. Tetapi motivasi hati itu nggak selalu benar, ada terkadang yang salah. Nah, seperti apa motivasi yang salah yang mendorong seseorang walaupun tetap perilakunya, perbuatannya kelihatannya baik dan benar. Tetapi motivasinya salah. Motivasi hati yang salah yang pertama adalah takut dihukum. Ada orang-orang contohnya, suka terlambat terus datang ke kantor. Ada peraturan baru muncul. Kalau terlambat sekian menit uang makan dipotong. Berubah dia. Dari yang tadi suka terlambat jadi on time. Perubahannya bagus gak? Bagus. Tapi motivasinya apa? Motivasinya karena takut uang makannya dipotong. Saudara, mendapatkan berkat. Ada gak orang yang contohnya begini deh. Ada orang yang tadinya males di kantor. Tetapi jadi berubah rajin. Kenapa? Karena ada iming-iming. Tahun depan gajinya mau dinaikin. Berubah dia. Dari malas jadi rajin. Betul gak saudara? Bisa direnungkan oleh logika saudara? Nah, yang lain terlihat rohani. Ada gak orang-orang yang mereka itu melakukan doa supaya kelihatan orang? Melakukan disiplin rohani supaya terlihat spiritual man kayak gitu. Ada. Saudara, tetapi memang firman Tuhan udah kasih tahu. Siapa? Tuhan Yesus pernah menegur orang Farisi dan ahli Taurat. Tuhan Yesus pernah bilang kayak gini, kamu berdoa, kamu melakukan segala hal kegiatan rohani, tetapi motivasinya supaya dilihat orang, supaya kelihatan kamu itu orang spiritual, kelihatan rohani. Saudara, ada orang-orang seperti itu. Melayani, tetapi motivasinya ya supaya gue kelihatan rohani lah ya. Kayak gitu, di luar kan gue udah hancur lebur nih. Di dalam seenggaknya gue kelihatan rohani deh. Ada gak yang kayak gitu? Ada. Ada lagi apa yang lain? Kepuasan diri. Supaya merasa dirinya dihargai orang, dihormati orang. Saya kasih contohnya aja. Ya, contohnya untuk yang ini di dalam Alkitab aja deh. Contohnya adalah Ananias Safira. Ananias Safira memberikan persembahan bagus gak saudara? Perbuatan yang benar gak? Perbuatan yang benar. Tetapi motivasinya bisa jadi salah dan memang salah. Apa motivasinya Ananias Safira? Cari nama supaya dipuji. Dia pengen menjadi orang yang, kelompok orang yang terhormat dan dihormati oleh masyarakat. Saudara, itu motivasinya Ananias Safira. Jadi saudara, hari ini saya mau ajak kita hati-hati. Bahwa bisa jadi loh, orang melakukan perbuatan baik dan benar tapi motivasinya salah. Bisa jadi, bisa. Tetapi juga saya mau saudara hati-hati. Ada orang ketika dengar kayak gini, oh motivasi gue salah ya. Jadi gue doa, motivasi gue supaya dilihat orang. Gue harus disiplin rohani, gue melayani karena supaya terlihat rohani ya. Oh motivasi gue salah ya. Kalau gitu gak usah pelayanan lagi deh. Kalau gitu gak usah doa lagi deh. Kalau gitu gak usah disiplin rohani lagi deh. Salah saudara. Kita harus perbaiki apa yang salah, bukan mengkoreksi apa yang benar. Betul gak saudara? Jangan yang dikoreksi itu doanya, disiplin rohaninya, membantu orang lainnya, memberkati orang. Bukan itu. Tetapi yang itu udah benar, gak usah dikoreksi. Itu terus dilakukan. Yang perlu dikoreksi yang mana? Yang salahnya. Apa yang salahnya? Ya motivasi yang salahnya. Yang mengerti katakan amin. Sebab terkadang ada orang yang suka salah kaprah saudara. Ketika doa, dia berkata gini, udahlah, gue udah gak usah doa lagi deh. Kayak gitu. Kenapa? Ya sebab daripada nanti orang bilang gue munafik, kayak gitu. Hidup gue masih belum bener. Kan nanti kalau gue doa, nanti kan orang bilang gue hidupnya munafik. Kayak gitu. Ya cuman melakukan yang sementara doang. Cuman perilakunya doang. Lebih baik udah gue gak usah doa deh. Lah salah. Yang perlu diperbaiki, motivasi yang salah. Yang mengerti sini katakan amin. Saudara, pesan firman Tuhan ini berbicara mengenai perubahan dan motivasi. Pesan yang sangat dalam. Pesan yang sangat kuat. Dan saudara, saya rindu saudara mendengar ini dengan hati yang terbuka. Pesan firman Tuhan yang mengajarkan kita adalah bukan untuk menghakimi saudara. Bukan untuk mendakwa saudara. Bukan untuk menjatuhkan saudara. Bukan.
Tetapi firman Tuhan ini untuk supaya menolong setiap kita. Kita mengalami perubahan yang terus permanen dan konsisten. Dan perubahan itu bukan perubahan yang sementara atau kosmetik. Hari ini saya berharap buka hati saudara untuk firman Tuhan. Saya nggak tahu kenapa saya mesti berhenti. Karena saya merasakan bahwa sebuah hal yang perlu saya sampaikan kehati-hatian. Karena pada saat firman ini dibagikan, bisa jadi iblis berbicara lain dalam kehidupan saudara. Tuh, lu munafik kan? Tuh, lu gak bener kan motivasi lu? Tuh, sia-sia lu selama ini ngapain ke Tuhan? Lebih baik gak usah. Tuh, bener kan orang bilang, lu gak pernah berubah? Tuh, lihat. Hari ini, please, fokus kepada Tuhan, jangan dengarkan apa yang iblis sampaikan. Setuju mengerti katakan amin? Hari ini buka hati sesungguhnya. Kalau hari ini kita mungkin kedapatan, aduh motivasi saya nih belum benar ternyata. Biar hari ini Tuhan menemukan hati-hati yang bertobat. Bukan hati-hati yang mengeras, bukan hati-hati yang kebal, bukan hati-hati yang beku. Tetapi hati-hati yang berkata, Tuhan saya mau mengalami perubahan yang menjadi serupa dengan Kristus, yang konsisten dan yang permanen. Yang mengerti setuju katakan amin. Saya mau ajak kita melihat saat ini motivasi hati yang benar itu seperti apa. Motivasi hati yang benar yang pertama adalah karena mengasihi Tuhan. Kita mengampuni orang lain ya karena kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita mau mengasihi Tuhan. Saudara, kita taat melakukan firman Tuhan ya karena kita mengasihi Tuhan. Firman Tuhan bilang kayak gini, Tuhan Yesus pernah berkata gini, orang yang mengasihi aku dia akan melakukan perintah-perintahku. Saudara, jadi biarlah ini menjadi motivasi hati kita ketika kita melakukan segala sesuatu yang benar dan baik. Karena kita mau mengasihi Tuhan. Yang kedua, karena kita paham identitas kita di dalam Kristus. Di minggu kemarin, pesan firman Tuhan kalau saudara ingat, untuk kita dapat menguasai diri kita, maka kita harus pertama menentukan lebih dulu, who am I? Menjadi orang seperti apa yang saya mau dalam kehidupan saya? Apakah saya menjadi orang benar? Apakah menjadi orang yang cabul? Apakah saya menjadi orang yang jahat? Apa saya menjadi orang yang baik? Saya mau menjadi orang yang kasar? Apa saya menjadi orang yang ramah? Kita menentukan diri kita dulu. Dan hari ini setelah kita menentukan diri kita, siapa diri kita yang saudara mau untuk menjadi? Kalau saudara berkata, saya mau menjadi orang kudus misalnya. Maka ketika kita melakukan sesuatu yang benar firman Tuhan, maka biarlah menjadi motivasi bahwa saya melakukan apa yang benar, saya melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan karena saya adalah umat Tuhan yang kudus. Kalau saya memberi bagi orang lain, kalau saya menolong orang lain adalah karena jati diri saya di mata Tuhan, identitas saya di mata Tuhan, saya adalah orang yang murah hati. Bisa pahami itu saudara? Bukan karena faktor yang lain. Karena kita tahu siapa identitas diri kita di mata Tuhan. Biar itu menjadi motivasinya kita. Saudara, kita adalah hamba-hamba Tuhan yang Tuhan urapi, yang Tuhan pakai untuk melayani dia sebagai umat yang kudus, imamat yang rajani. Saudara, kalau itu jadi identitas kita, ketika kita melayani, ketika kita melakukan apa yang benar, maka motivasi kita benar di mata Tuhan. Saudara, yang lain adalah karena rindu jadi serupa karakter Kristus. Keinginan hati kita. Kenapa? Saya itu mau mengampuni orang lain. Karena saya mau menjadi serupa Kristus. Kristus yang maha pengasih dan penyayang, maha pengampun. Saya pun mau. Dan saya tahu diri saya adalah seorang yang pemaaf. Itu jati diri saya. Saya mau menjadi serupa Kristus, maka saya mengampuni orang lain. Saudara, kita lakukan segala sesuatu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Itu motivasi. Kolose 3:23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan. Bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Jadi saudara, perhatikan motivasi ini. Motivasi apa yang selama ini menggerakkan kita melakukan segala sesuatu? Apakah yang ada di sebelah sini?
ataukah yang di sebelah sini? Kalau kita melakukan segala sesuatu dengan motivasi yang sebelah sini, motivasi yang salah, saya khawatir perubahan yang kita alami hanya perubahan yang kosmetik. Ketika segala sesuatunya fine, segala sesuatunya berjalan baik-baik saja, saya jadi orang baik. Tetapi ketika segala sesuatu berubah menjadi tidak baik, saya jadi orang jahat. Jangan saudara, jangan. Biarlah kehidupan kita memiliki motivasi yang di sebelah sini. Motivasi yang benar. Yang mengerti setuju katakan amin. Oke, sekarang kita masuk yuk. Bagaimana caranya agar supaya kita bisa mengalami perubahan sikap hati dari motivasi yang salah kepada motivasi yang benar. Lakukan kalibrasi hati. Apa itu kalibrasi hati? Menyelaraskan hati kita sesuai dengan hatinya Tuhan. Kita yang adjust hati kita supaya sama seperti hatinya Tuhan. Kalibrasi hati sebetulnya sesuatu yang sering kali Daud lakukan. Di dalam Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Daud berkata, "Selidikilah aku, ya Allah, dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal." Saudara, Daud mengkalibrasi hatinya di dalam kehidupannya di hadapan Tuhan. Ini yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita. Sebab seringkali kita tidak menyadari bahwa ketika kita melakukan yang baik dan yang benar, kita sesungguhnya didorong oleh motivasi yang salah. Saudara, ini yang perlu saya lakukan juga dalam kehidupan saya dan memang saya lakukan. Saudara, di dalam segala sesuatu, bahkan seringkali yang hal-hal yang penting, hal-hal yang besar, ketika saya mau melakukan hal itu, atau saya sudah melakukan hal itu, saya mempertanyakan kepada diri saya sendiri dengan jujur. Untuk siapa saya melakukan itu? Untuk apa saya melakukan itu? Saudara, ini yang saya lakukan dalam kehidupan saya. Dan sebagai orang Kristen yang sudah puluhan tahun, sebuah template seringkali ada di dalam diri saya. Dan jawaban template itu seringkali cepat keluar, tanpa harus dipikirkan. Jawabannya adalah, ya pasti untuk Tuhan. Ya pasti untuk kemuliaan Tuhan. Ya pasti untuk kerajaan Allah. Ya pasti untuk kerajaan Allah diperluas. Jawaban template langsung akan keluar. Tetapi saya tahu, saya tidak boleh terjebak dengan jawaban template. Maka saya harus bertanya lagi, walaupun mungkin itu benar untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, tetapi saya perlu bertanya lagi kepada diri saya. Untuk menguji hati saya, untuk mengetahui apakah hati saya lempeng, motivasi saya lurus, motivasi saya benar atau salah. Saya bertanya lagi kepada diri saya. Ya memang untuk Tuhan, tetapi untuk siapa lagi yang diuntungkan? Kalau kamu melakukan ini, yang baik dan yang benar, selain untuk Tuhan, untuk siapa lagi? Apakah untuk kamu? Apa yang kamu dapatkan dari yang kamu lakukan ini? Saya harus berani mempertanyakan itu kepada diri saya sendiri. Kenapa? Karena seringkali untuk hal-hal yang seperti ini, sulit kalau orang lain yang bertanya kepada diri kita. Kita akan merasa terhakimi. Kita akan merasa sebel sama orang itu. Kita merasa gak dipercaya oleh orang itu. Kita merasa seperti lagi disudutkan oleh orang itu. Kita seperti sedang lagi dipersalahkan oleh orang itu. Atau sedang lagi dicari-cari kesalahannya. Sulit sekali saudara. Oleh karena itu penting kita yang tanya kepada diri kita sendiri. Lalu saya bertanya, untuk apa Fit? Kamu melakukan ini untuk apa? Untuk siapa? Apa yang kamu dapatkan dari ini? Apa yang kamu cari dari hal ini? Saudara, seringkali yang manusia cari, yang manusia inginkan bukan selalu tentang uang, tentang kekayaan. Enggak selalu saudara. Terkadang ada orang-orang yang mencari bukan kekayaan tetapi harga diri. Rasa keberhargaan. Ada rasa di mana kepuasan, di mana dia merasa dihormati oleh orang. Ada sebuah reputasi yang dia kejar. Ada sebuah penerimaan yang dia kejar. Saudara, itu yang terkadang terjadi tanpa disadari oleh seseorang. Lalu saya bertanya lagi kepada diri saya. Oke, kalau seandainya kita coba lihat, karena tentunya sebagai manusia, gak ada orang yang 100% betul-betul pure hanya untuk Tuhan, 0 untuk diri sendiri. Terkadang yang terjadi dalam kehidupan manusia masih di dalam proses pendewasaan, masih dalam proses penyempurnaan, maka terkadang dalam kehidupan kita ada masih terkandung hal-hal untuk kepentingan diri kita sendiri. Ada.
Ada hal-hal yang untuk keuntungan diri kita sendiri, itu bisa ada. Karena manusia itu kesempurnaannya berprogresif. Pertumbuhannya berprogresif. Nah, tetapi yang saya harus perhatikan adalah apakah kepentingan untuk saya ini, apakah keuntungan untuk saya ini udah masuk kategori berbahaya enggak? Harus uji itu. Yang ujinya adalah begini. Kalau kamu fit enggak mendapatkan apa yang kamu inginkan, kira-kira kamu masih akan tetap terus melakukan enggak? Kalau seandainya ketika masih tetap melakukan, kira-kira intensitasnya, kualitasnya akan menurun enggak? Seperti itu saudara. Kalau seandainya saya temukan bahwa ternyata ketika saya mulai berhenti untuk melakukan apa yang benar dan apa yang baik, ketika saya tidak mendapatkan apa yang saya inginkan, berarti saya harus bereskan motivasi saya. Itu sudah menjadi racun dalam diri. Saya harus betul-betul memperhatikan. Jangan kata berhenti, ketika kualitas saya, semangat saya ketika saya melayani misalnya, ketika pada saat saya tidak mendapatkan penghargaan, ketika saya tidak diterima, ketika saya ditolak, ketika saya diperlakukan tidak baik, kira-kira kualitasnya turun nggak? Kalau kualitasnya turun berarti saya harus tahu ada masalah di dalam diri saya. Motivasi saya sudah harus diperbaiki. Saudara, hal yang terkadang terjadi adalah begini. Bahaya daripada motivasi untuk kepentingan diri sendiri, bahayanya adalah begini. Motivasi yang self-center itu akan membuat tetap seseorang itu bisa berubah. Dia akan bisa menjadi tetap lebih berprestasi, dia akan bisa menjadi tetap lebih sukses, dia akan tetap menjadi lebih baik, dia akan bisa tetap untuk bisa sepertinya mengalami pertumbuhan. Dia menjadi lebih kaya mungkin dan lain sebagainya. Itu bahayanya saudara. Sehingga seringkali orang mengabaikan motivasi yang salah itu. Motivasi yang berpusat kepada diri sendiri. Saudara, ini yang terkadang terjadi. Sehingga merasa bahwa ya udahlah gak apa-apalah. Semua orang masa sih di dunia ini gak punya kepentingan diri sendiri. Gak ada lah. Sedikit-sedikit kita pasti punya lah. Pastilah ada untuk dirinya sendiri. Pastilah. Ya kalau kayak gitu ya gak apa-apa lah. Saudara, ini bahayanya ketika kita membiarkan motivasi yang salah, motivasi self-center, berpusat pada diri sendiri. Itu ada di dalam diri kita, bukan berarti tidak bisa ada. Tetapi ketika kita biarkan itu tetap ada dan bahkan menguasai keputusan kita, tindakan kita, perilaku kita, maka kita sesungguhnya sedang dibohongi oleh iblis. Atau lebih tepatnya dibodohi oleh iblis. Kenapa? Karena bahayanya adalah motivasi yang berpusat pada diri sendiri, yang self-center akan membawa kehidupan orang itu jatuh di dalam dosa. Dosa apa sih? Dosa mencuri kemuliaan Tuhan. Itu dosanya. Saudara, terkadang kita bilang kayak ini, enggak kok itu untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi kalau itu juga adalah untuk kemuliaan diri kita sendiri, itu sebetulnya mencuri loh saudara. Saya mau kasih ilustrasi. Kalau saya punya uang Rp1.000, diambil sama orang, dicuri sama orang Rp1.000, dia pencuri bukan? Pencuri bukan? Pencuri. Kalau saya punya uang Rp1.000 yang dicuri cuma Rp100, dia pencuri bukan? Dia tetap pencuri. Saudara, ada orang-orang yang mencuri kemuliaan Tuhan dan merasa sepertinya dia punya hak untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Gak apa-apa dong untuk pujian buat gua. Gak apa-apa dong untuk kemuliaan gua. Gak apa-apa dong untuk kehormatan gua. Gak apa-apa dong untuk reputasinya gua. Gak apa-apa dong. Kan sebagian besar untuk Tuhan. No. Bahkan hal yang lain saudara. Bukan hanya menjadi pencuri kemuliaan Tuhan. Tetapi juga kita menjadi orang yang sombong. Kita akan menjadi orang yang merasa lebih hebat dibanding orang lain. Dan kita akan menjadi orang yang akan merendahkan orang lain ketika orang lain tidak bisa berprestasi. Atau tidak bisa hidup seperti kita hidup. Kita akan merendahkan orang lain. Dan yang bahayanya yang lain adalah hal yang juga sangat bahaya. Ketika seseorang membiarkan motivasi self-center berpusat kepada diri sendiri, itu dibiarkan terus dan dikembangbiakan terus, maka yang terjadi adalah kehidupannya akan memiliki berhala dan berhalanya adalah egonya. Kapan kita tahu bahwa ego menjadi berhala dalam kehidupan kita? Ketika ego kepentingan diri sendiri kita yang menguasai keputusan kita melakukan ini atau tidak melakukan itu. Ketika pada saat ada orang-orang yang pada saat dia melakukan sesuatu, tadinya melakukan sesuatu untuk motivasi diri sendiri, motivasi untuk self-center. Maka pada saat waktu itu
Ketika dia tidak dihargai, maka egonya akan berkata begini, stop, ngapain kamu terus lakukan itu? Kamu gak dihargain. Kamu lihat aja, di luar kamu disanjung tinggi, kamu di sini kamu gak disanjung tinggi. Kamu gak dihargai. Buat apa? Go, berhenti. Gak usah lagi berbuat baik, gak usah lagi melayani, gak usah lagi untuk mengampuni. Lihat aja, kamu mengampuni dibalasnya jahat. Udah, ngapain? Stop. Saudara, ini yang terkadang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, ego yang menguasai kehidupan kita. Ego yang menjadi berhala dalam kehidupan kita. Saudara, ketika seseorang egonya menjadi berhala, walaupun dia orang Kristen, sesungguhnya Yesus bukan lagi Tuhan di dalam kehidupan dia. Dan kalau Yesus bukan lagi Tuhan, bagaimana dia bisa yakin dia akan selamat? Bukankah hanya orang yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan yang bisa diselamatkan? Saudara, oleh karena itu penting, saya mau ajak kita sama-sama punya awareness tentang hal ini. Kalibrasi hati kita, cek hati kita. Jangan hanya puas dengan apa yang kita lakukan yang baik dan benar, tetapi apa motivasinya? Apa, benar enggak atau salah enggak? Yang kedua adalah libatkan Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa mengubah motivasi kita dari salah menjadi benar tanpa Tuhan. Yohanes 15 berkata, di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Datang sama Tuhan, jujur sama Tuhan. Ini yang saya lakukan, saudara. Kenapa? Di dalam kehidupan saya pun mengalami hal ini. Di mana saya sempat tertipu dengan sebuah keadaan. Saya puas dengan perilakunya saya. Tetapi ketika saya menghadapi masalah, saya melihat situasi keadaan itu membuat saya hampir mengambil keputusan yang salah. Saudara, saya melihat perilaku saya nggak ada yang jelek. Mohon maaf, inilah kesombongan. Saudara, saya merasa disiplin rohani saya oke. Saat teduh saya oke, lancar, semuanya baik. Saya melayani, saya tetap terus melayani. Dari usia saya mulai bertobat sampai dengan hari ini gitu misalnya, saya nggak pernah berhenti pelayanan. Saya setia kepada Bapak rohani saya, sampai dia meninggal dunia, saya tetap ikut dia, saya tetap setia, saya tetap melayani dia, saya tetap mengasihi dia. Saudara, di dalam segala hal-hal yang lain, saya melihat it's okay, fine. Tetapi sekali lagi saya tertipu karena saya tidak mengkalibrasi hati, saya tertipu dengan keadaan bahwa semuanya baik. Tetapi sesungguhnya nggak baik, motivasi saya yang tidak baik. Sehingga apa yang ketika situasi buruk terjadi, saya berpikir untuk mengambil keputusan, meninggalkan Tuhan, berhenti untuk melayani, dan lain sebagainya. Saudara, tentunya hal ini hal yang memalukan. Tetapi setiap orang bisa mengalami hal yang seperti itu. Siapapun kita nggak ada yang kebal. Oleh karena itu saudara, pada saat waktu itu yang bisa cuman saya lakukan adalah saya duduk di kaki Tuhan. Saya nangis sama Tuhan, saya teriak sama Tuhan. Tuhan tolong saya. Kalau Tuhan nggak tolong, nggak ada yang bisa rubah saya. Nobody knows, nggak ada yang tahu saudara. Pada saat waktu itu nobody knows, nggak ada yang tahu. Saudara, hanya saya yang tahu dan Tuhan tahu. Saudara, pada saat waktu itu saya datang, Tuhan, ini saya. Bobrok saya Tuhan. Rusak saya Tuhan. Motivasi saya salah. Saya lakukan ini untuk saya sendiri. Motivasi saya salah. Kelihatannya di depan orang rohani. Kelihatannya apa yang saya katakan rohani. Semuanya baik. Semua orang bisa punya penilaian yang baik. Tetapi ternyata Tuhan tahu saya tahu. Dan ini hidup saya hancur. Please Tuhan, berikan saya hati yang baru. Ubahkan saya. Berikan motivasi saya yang benar. Ubahkan motivasi yang salah. Saudara, datang sama Tuhan. Jujur sama Tuhan. Pertama, jujur pada diri sendiri. Pertanyakan diri sendiri dengan jujur. Yang kedua, datang kepada Tuhan dengan jujur. Apapun kondisi kita. Firman Tuhan berkata, hati yang remuk tidak pernah dipandang hina oleh Tuhan. Bulu yang terkulai tidak pernah dipatahkan. Sumbu yang pudar nyala tidak pernah dipadamkan. Saudara, apapun kondisi kita hari ini,
Sebagaimana apa yang pernah saya alami di waktu yang dulu. Saudara, saya percaya respon Tuhan akan tetap sama. Dia akan menolong kita dengan memberikan hati yang baru kepada kita. Amin saudara. Hal yang ketiga bagian kita yang perlu kita lakukan adalah ini. Rajin berlatih mempraktekkan motivasi yang benar. Bagaimana kita berlatihnya? Supaya motivasi kita ini berubah dari motivasi yang salah kepada yang benar. Berlatihnya adalah seperti ini saudara. Biasakan diri melakukan apa yang baik dan yang benar tanpa diketahui orang lain. Lakukan itu. Sering mungkin saudara lakukan itu. Itu akan membangun atau melatih motivasi saudara untuk menjadi motivasi yang benar. Seringkali daging kita berteriak. Daging kita nggak mau. Kita itu senangnya ketika kita berbuat baik sama seseorang. Kalau bisa semua orang tahu. Betul gak sih saudara? Kalau orang lain nggak tahu kita rasanya kayaknya rugi kayak gitu. Kita rasanya sia-sia, ada gua melakukan sesuatu. Kayaknya ada sesuatu yang loose, ada yang hilang. Sebetulnya yang hilang itu apa? Yang hilang itu kedagingan sebetulnya. Tetapi kita seringkali nggak mau. Kita pengennya kalau bisa orang lain tahu, kayak gitu. Nah, lakukan seperti itu saudara. Itu bagian kita. Jangan nunggu hati yang baru, Tuhan pasti berikan. Tetapi bagian kita juga adalah kalau Tuhan sudah berikan, kita harus jaga itu. Betul dah saudara? Kita harus jaga. Motivasi yang benar itu harus jaga. Caranya bagaimana? Sebagaimana motivasi hati yang salah bisa berubah menjadi benar, demikian juga motivasi yang benar bisa berubah menjadi yang salah. Betul gak sih saudara? Kalau hari ini motivasi kita benar di depan Tuhan, jangan kita lengah. Karena suatu saat di mana motivasi hati kita pun bisa saja terjadi berubah menjadi salah. Bagaimana kita menjaganya? Yaitu adalah sekali lagi, belajar membiasakan diri. Lakukan apapun yang baik dan benar. Kalau bisa usahakan jangan sampai ada yang tahu. Lakukan itu. Walaupun daging kita rasanya gak suka. Saudara, kadang kan kita kayak gitu. Kita memberi sama orang lain. Kalau orang itu kagak tahu, aduh kayak kita kayaknya iya orang itu kagak tahu, gua kasih. Saudara kita pengennya orang itu tahu. Ya enggak sih? Walaupun orang itu gak balas, enggaknya bilang sama kita kamsyaya, aduh kita puas kan gitu ya. Nah itu gak ada masalah, gak apa-apa. Tetapi kalau itu saudara tahu, itu saudara sedang membangun namanya motivasi yang salah, jangan lakukan itu. Saudara, yang keempat, saya tutup ini. Hidup dalam komunitas yang sehat. Di mana saudara punya orang-orang yang bisa ngomong sama saudara. Kenapa sih kamu lakukan ini? Untuk siapa sih kamu lakukan ini? Untuk kamu ya? Miliki orang-orang seperti itu. Orang-orang yang mau meluruskan motivasi saudara ketika melenceng. Miliki orang seperti itu. Mungkin itu istri. Mungkin itu suami. Mungkin itu anak. Mungkin itu sahabat. Mungkin itu teman yang ada di dalam life. Miliki itu saudara. Ketika saudara punya orang-orang seperti itu, value orang itu, hargai orang itu, apresiasi orang itu. Gak mudah untuk mereka lakukan hal seperti itu. Mereka tahu resikonya ditolak. Mereka tahu resikonya dimaki-maki. Mereka tahu resikonya dimusuhin. Tetapi ketika saudara punya orang seperti itu, berbahagialah saudara. Saya ajak kita baca kalimat ini yang terakhir. Perubahan perilaku tanpa perubahan hati hanya bersifat kosmetik. Tapi perubahan hati yang didasari oleh motivasi yang benar akan menghasilkan perubahan hidup yang permanen dan konsisten. Kenapa saudara? Kenapa perubahan hidup yang permanen dan konsisten lahir daripada motivasi hati yang benar? Sebab orang ini akan dapat tetap terus melakukan apa yang benar, apa yang baik, sekalipun tidak ada orang yang tahu. Sekalipun dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Sekalipun dagingnya tidak terpuaskan. Dia akan tetap melakukan hal yang baik dan benar. Dan akibatnya perubahan hidupnya akan menjadi konsisten dan permanen. Situasi berubah. Perilaku orang, respon orang berubah terhadap diri kita. Kita akan berkata, enggak, gue akan mau tetap lakukan firman. Enggak, gue mau akan tetap mengasihi.
Enggak, gue akan tetap mengampuni. Enggak, gue akan tetap lakukan apa yang benar. Enggak, gue akan tetap lakukan firman Tuhan. Sekalipun orang-orang di situasi sekelilingnya itu berubah menjadi tidak baik. Dia akan berkata, enggak, gue gak mau terpengaruh, gue akan mau tetap lakukan semuanya. Kenapa? Karena motivasinya adalah untuk mengasihi Tuhan. Motivasinya untuk memuliakan Tuhan. Dan kenapa dia akan tetap terus lakukan itu? Karena dia tahu dan dia alami Tuhan gak pernah berubah. Tuhan tetap setia buat dia. Tuhan tetap baik buat dia. Manusia boleh berubah menjadi jahat. Manusia boleh berubah tidak setia. Tetapi saya akan tetap melakukan apa yang benar dan baik. Karena saya tahu Tuhan setia buat saya. Dan saya mau lakukan itu untuk Tuhan. Dia akan mengalami perubahan yang signifikan dan permanen dan konsisten. Hari ini mari kita sama-sama sebelum kita angkat satu pujian. Saya ajak mari kita lakukan kalibrasi hati. Datang sama Tuhan. Tuhan, selama ini apa yang saya cari? Selama ini apa yang menguntungkan saya? Saya dapat apa dari semua yang baik? Saudara coba introspeksi diri. Saat ini perubahan saya ini seperti apa ya Tuhan? Apakah saya masuk dalam perubahan yang kosmetik kah? Ataukah saya sedang mengalami perubahan yang terus day by day berprogres secara konsisten dan permanen menjadi semakin serupa Kristus? Kalau hari-hari ini di mana Tuhan ingatkan kita bahwa ternyata perubahan yang kita alami selama ini adalah perubahan yang kosmetik. Roh Kudus tidak pernah menghakimi, tetapi Roh Kudus mau menuntun kita berubah. Datang sama Tuhan. Tuhan, tolong saya. Tolong Tuhan, motivasi hati saya salah. Ubahkan motivasi hati saya. Datang sama Tuhan, minta hati yang baru. Datang sama Tuhan.